Halo, perkenalkan nama saya Kada Listi Mastia Devi, NIM 1913003 Prodi TI KAB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester audit keuangan. Baik, langsung saja, yaitu soal pertama, mengapa konsep material penting dalam audit laporan keuangan? Konsep material penting dalam audit atas laporan keuangan karena dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Hal ini karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Adapun dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu yang pertama, konsep material, menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Yang kedua, konsep risiko. Audit memerlukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatan atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang fraud dalam sebuah perusahaan dan apa hubungan fraud dengan tingkat material pemeriksaan auditor. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kecurangan tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Fraud kerap kali kita jumpai di organisasi, perusahaan maupun pemerintahan. Fraud dalam perusahaan merupakan perubahan kecurangan disengaja yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seorang, baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kerugian perusahaan karena fraud ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Hubungan fraud dengan tingkat material pemeriksaan auditor. Bila terjadi kecurangan atau fraud, otomatis akan mengakibatkan laporan keuangan terjadi kesalahan yang telah diaudit oleh auditor pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bukti audit. Berikan jenis dan contoh dari masing-masing bukti audit yang ada. Bukti audit atau audit evidence merupakan segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria tertentu. Dengan memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas, sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Auditor sangat memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Dengan audit didapatkan dari inspeksi pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Jenis dan contoh antara lain: yang pertama, pengujian fisik merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan. Contohnya yaitu uang tunai, surat berharga, dan barang persediaan. Yang kedua, yaitu konfirmasi, merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas penerimaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor audit dan memberikan dukungan keandalan. Yang ketiga, dokumentasi, merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen yang dicatat klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biaya yang relatif rendah dan pada banyak
kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. Yang keempat, prosedur analitis. Dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Contohnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Yang kelima, wawancara dengan klien. Merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam, perhitungan ulang. Merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Dan yang terakhir, yaitu observasi. Merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Contohnya yaitu auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Baik, soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang segitiga kecurangan. Berikan contoh kasus yang Anda ketahui. Segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen segitiga kecurangan yang dikembangkan oleh Donald Ray Crazy adalah yang pertama yaitu tekanan. Adalah motivasi seorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Yang kedua, pembenaran merupakan sikap atau karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perubahan curangnya. Yang ketiga, kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Contohnya yaitu tanggal 2 April 2019, disinilah awal mula kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membuktikan laba bersih sebesar 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi yaitu sebesar 216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran 2 komisaris Garuda Indonesia yakni Syarial Tanjung dan Doni Oskaria menganggap laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Baik, soal yang kelima yaitu mengapa sebuah perusahaan harus diaudit. Jelaskan dengan contoh. Pentingnya adanya audit perusahaan karena di dalam sebuah laporan keuangan, benar atau tidaknya informasi tersebut hanya manajer yang tahu. Pihak-pihak yang membuktikan laporan tersebut tentunya hanya melihat secara gambaran luarnya saja dalam bentuk laporan keuangan. Karena bisa saja manajemen melakukan manajemen laba agar investor senang. Maka dari itu, tentunya pihak tersebut akan lebih percaya dengan adanya seorang yang memiliki integritas kompeten dalam memeriksa laporan tersebut. Contohnya yaitu pada PT Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan pabrik yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik perusahaan berlokasi di Kalimantan Selatan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang telah melakukan audit. Baik, sekian dan terima kasih.